Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 13, kata kunci renungan pada malam ini adalah kekuatan untuk hari ini. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Filipi 4 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terambil dari kitab Filipi 4 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Topik dari ayat emas renungan kita adalah Allah selalu memberikan kekuatan yang cukup untuk langkah selanjutnya. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Kebanyakan orang memiliki kalender atau buku agenda untuk mencatat detail pekerjaan yang akan dilakukan. Seorang kawan Kristiani saya menggunakan agendanya dengan cara berbeda. Ia hanya mencatat kegiatan-kegiatan utama setelah semuanya dilaksanakan.
Inilah yang dilakukannya. Setiap pagi ia berdoa, "Tuhan, aku akan melakukan segalanya dengan kekuatan-Mu semata. Pakailah diriku sesuai kehendak-Mu." Kemudian, setiap kali ia berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan yang luar biasa atau sulit, malamnya ia mencatat di dalam buku hariannya. Contohnya, ia menulis, "Hari ini saya dimampukan untuk membagikan kesaksian dengan seorang kawan. Hari ini Allah memampukan saya untuk mengatasi ketakutan saya melalui iman. Hari ini saya dimampukan untuk menolong dan menyemangati seseorang yang sedang dirundung masalah." Kawan saya menggunakan istilah dimampukan karena ia menyadari bahwa ia tidak dapat melakukan semua itu tanpa pertolongan Allah. Dengan setiap kali menulis kata dimampukan, ia memberikan segala kemuliaan bagi Allah. Dengan terus-menerus bersandar pada kekuatan Allah, ia dapat bersaksi bersama Rasul Paulus, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saat Anda memasuki setiap hari baru, mohonlah supaya Allah menguatkan dan memakai Anda. Anda dapat merasa yakin bahwa saat menengok ke belakang, Anda akan memuji dan memuliakan Tuhan karena menyadari bahwa Dialah yang telah memampukan Anda untuk mengerjakan itu semua. Segala hal dapat kutanggung di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Paulus menyatakan sebuah keyakinannya bahwa dia mampu menanggung segala hal di dalam Tuhan, karena dia yakin Tuhan memberinya kekuatan untuk menyelesaikan segala hal itu. Paulus yakin bahwa ia dapat mengatasi berbagai situasi dan cobaan yang dihadapinya melalui kekuatan Kristus yang ada di dalam dirinya. Dalam konteks ayat ini, Paulus menyatakan bahwa ia telah belajar untuk merasa cukup dalam segala keadaan, baik dalam kelapangan maupun kekurangan, karena ia mengandalkan kekuatan Kristus yang memberinya kekuatan. Paulus telah mengalami banyak tantangan dan cobaan dalam hidupnya, termasuk penganiayaan, penjara, penyakit, dan kekurangan finansial. Namun, ia terus-menerus mengandalkan Tuhan dan meyakini bahwa kekuatan Tuhan akan membantunya melewati segala situasi tersebut. Oleh karena itu, ia dapat memberikan kesaksian bahwa ia mampu menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan Kristus yang memberinya kekuatan. Pernyataan ini mengandung pesan penting bagi para pengikut Kristus bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dan kekuatan-Nya, kita dapat mengatasi segala sesuatu dan merasa cukup dalam segala keadaan. Namun, kita juga harus belajar untuk tetap bergantung padanya dan tidak mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Jika kita mendalami nas hari ini, maka kita akan menemukan makna dari pernyataan Paulus bahwa kekuatan untuk mengatasi segala sesuatu berasal dari Kristus. Paulus percaya bahwa dengan mengandalkan kekuatan Kristus, ia dapat bertahan dan mengatasi segala macam cobaan dan kesulitan dalam hidupnya. Frasa "segala hal" dapat diartikan sebagai segala situasi yang sulit dan membutuhkan kekuatan lebih, seperti kesulitan dalam pekerjaan, masalah kesehatan, konflik interpersonal, dan seterusnya. Paulus menyatakan bahwa ia dapat menghadapi segala hal ini karena ia mengandalkan kekuatan Kristus yang memberinya kekuatan. Pernyataan ini mengandung pesan penting bagi para pengikut Kristus bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dan kekuatan-Nya,
kita dapat mengatasi segala sesuatu yang datang dalam hidup kita. Namun, ini juga tidak berarti kita tidak perlu melakukan usaha dan kerja keras dalam menghadapi situasi sulit, tetapi bahwa kita dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan bimbingan dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari nas hari ini, yakni: pertama, kekuatan sejati datang dari Tuhan. Paulus mengakui bahwa ia tidak dapat mengatasi segala hal dengan kekuatannya sendiri. Namun, ia percaya bahwa kekuatan sejati berasal dari Tuhan dan bahwa kita dapat mengatasi apapun dengan kekuatannya. Kedua, ketergantungan pada Tuhan. Pernyataan ini mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan tantangan yang kita hadapi. Dengan mengandalkannya, kita dapat merasa cukup dan yakin bahwa kita dapat mengatasi setiap masalah dan cobaan. Ketiga, keyakinan dalam Kristus. Paulus memiliki keyakinan yang kuat dalam Kristus dan kekuatannya. Kita juga perlu memiliki keyakinan yang sama dalam Kristus dan mengandalkannya dalam hidup kita. Keempat, kesiapan menghadapi tantangan. Paulus mengatakan bahwa ia dapat mengatasi segala hal dengan kekuatan Kristus. Ini mengajarkan kita untuk siap menghadapi setiap tantangan yang datang dalam hidup kita, baik itu kesulitan dalam pekerjaan, masalah keluarga, kesehatan, atau hal lainnya. Kelima, kepatuhan dalam segala hal. Pernyataan ini juga mengajarkan kita untuk tetap setia dan patuh pada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Karena hanya dengan mengandalkannya kita dapat mengatasi segala sesuatu. Karena itu, pastikan posisi kita bersama Tuhan, maka segala hal akan dapat kita tanggung. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Nas hari ini mengandung pesan untuk jemaat agar tidak merasa khawatir atau cemas tentang apapun dalam hidup mereka, melainkan membawa segala kebutuhan, keinginan, dan kekhawatiran mereka kepada Allah melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Latar belakang dari ayat ini adalah situasi yang dihadapi oleh jemaat di Filipi pada saat itu. Mereka mengalami tekanan, penindasan, dan ketidakpastian dalam hidup mereka. Rasul Paulus, yang mengenal dan mencintai jemaat tersebut, menulis surat ini untuk memberikan dorongan, penghiburan, dan nasihat kepada mereka. Dalam konteks ini, ayat ini menunjukkan kepada jemaat bahwa ketika mereka menghadapi masalah, kekhawatiran, atau kebutuhan, mereka tidak perlu merasa sendirian atau cemas. Mereka diingatkan untuk mempercayai Allah dan mempersembahkan segala hal kepadanya melalui doa dan permohonan. Tujuan dari doa adalah untuk mengalami kedekatan dengan Allah, mengungkapkan keinginan dan kebutuhan mereka kepadanya, dan memberikan syukur bagi semua yang telah diberikannya. Dalam konteks Kristen, doa dan kepercayaan kepada Allah dianggap sebagai cara untuk mengatasi kecemasan dan kekhawatiran dalam hidup. Ayat ini mengajarkan agar umat Kristen tidak bergantung pada kekuatan dan kemampuan mereka sendiri, tetapi untuk meletakkan segala harapan dan kebutuhan mereka kepada Allah, yang memiliki kuasa dan kasih yang tak terbatas. Jadi,
Latar belakang dari ayat Filipi 4 ayat 6 adalah memberikan penghiburan dan bimbingan kepada jemaat di Filipi agar tidak cemas dan merasa terbebani oleh masalah hidup mereka, melainkan untuk membawa segala hal kepada Allah melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Untuk menerapkan ajaran Filipi 4 ayat 6 dalam kehidupan sehari-hari, berikut adalah beberapa langkah praktis yang dapat kita lakukan. Pertama, kenali kecemasan kita, identifikasi dan sadari apa yang menjadi sumber kekhawatiran kita. Ketahui bahwa kecemasan adalah manusiawi, tetapi kita harus berusaha untuk tidak membiarkannya menguasai pikiran dan hati kita. Kedua, bawa semua keinginan kita kepada Allah. Tunjukkan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa. Berbicaralah dengan Dia secara terbuka dan jujur. Mengungkapkan apa yang ada dalam hatimu. Ajukanlah permohonan kita kepadanya dengan keyakinan bahwa Dia mendengar dan mampu memenuhinya. Ketiga, sertakan ucapan syukur dalam doa kita. Saat berdoa, selalu sertakan ucapan syukur untuk berkat dan anugerah yang telah diterimanya dalam hidup kita. Fokus pada hal-hal yang baik dan berkat yang telah Allah berikan, sehingga hati kita terisi dengan rasa syukur yang memperkuat imanmu. Keempat, serahkan semua kekhawatiran kepada Allah. Ketika kekhawatiran muncul, serahkanlah semuanya kepada Allah. Sadari bahwa kita tidak memiliki kendali penuh atas hidup kita, tetapi Allah memiliki kuasa yang tak terbatas. Berserah diri kepadanya dan percayalah bahwa Dia akan memelihara dan mengurus segala hal dengan baik. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Dari pernyataan Filipi 4 ayat 6, ada beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, kita harus melawan kecemasan kita. Ayat ini menekankan pentingnya melawan kecemasan dalam hidup kita. Kecemasan adalah sikap yang tidak sehat dan dapat mengganggu kesejahteraan kita. Allah menginginkan kita untuk tidak terjebak dalam kecemasan, tetapi untuk mempercayakan segala hal kepadanya. Kedua, kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah. Pernyataan ini mengajak kita untuk memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah. Ketika kita menghadapi kekhawatiran dan kebutuhan dalam hidup, kita harus yakin bahwa Allah adalah sumber segala yang kita butuhkan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang peduli dengan kehidupan kita, dan Dia mampu memenuhi segala kebutuhan kita. Ketiga, kita harus bermohon dengan ucapan syukur kepada Allah. Ayat ini mengajarkan pentingnya menggabungkan permohonan dengan ucapan syukur. Saat kita membawa keinginan kita kepada Allah, penting untuk juga mengucapkan syukur bagi apa yang telah diberikannya. Ucapan syukur membantu kita untuk melihat berkat-berkat yang telah kita terima dan mengalihkan fokus dari kekhawatiran kepada kasih dan kemurahan hati Allah. Keempat, kita harus hidup dalam ketergantungan kepada Allah. Pernyataan ini mengajarkan kita untuk hidup dalam ketergantungan penuh kepada Allah. Daripada mengandalkan kekuatan dan kecakapan kita sendiri, kita diingatkan untuk mempercayakan hidup kita kepadanya. Ketika kita mempercayakan segala hal kepada Allah, kita mengakui bahwa Dia adalah sumber kekuatan, hikmat, dan penyertaan dalam hidup kita. Renungkanlah pesan-pesan ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, berusaha untuk melawan kecemasan, mempercayakan segala hal kepada Allah melalui doa, mengucapkan syukur,
dan hidup dalam ketergantungan kepadanya akan membawa kedamaian dan kekuatan dalam hidup kita. Bisakah saya melakukan segala sesuatu melalui Kristus? Dalam Filipi 4 ayat 13 Rasul Paulus menulis, "Semua ini dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dia, dalam ayat ini adalah Tuhan Yesus, dan tentu saja Yesus Maha Kuasa. Tapi apakah ayat ini berarti bahwa kita bisa melakukan apapun dan apapun yang kita pikirkan? Konteks ayat ini berfokus pada kekuatan yang diberikan Tuhan untuk bertahan dalam keadaan apapun. Ayat 12 menyatakan, "Aku tahu apa artinya berkekurangan, dan aku tahu apa artinya berkelimpahan. Saya telah mempelajari rahasia untuk merasa puas dalam situasi apapun, apakah kenyang atau lapar, baik hidup berkelimpahan atau berkekurangan." Paulus telah menghadapi masa-masa berkelimpahan, namun ia juga menghadapi banyak pencobaan atas imannya. Dalam 2 Korintus 11 ayat 24-27, Paulus membagikan beberapa penderitaannya hingga saat itu dalam imannya. 5 kali aku menerima 40 - 1 cambukan dari orang Yahudi. 3 kali aku dipukul dengan tongkat. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali aku karam kapal. Sehari semalam aku terapung di laut lepas. Aku selalu berpindah-pindah. Aku berada dalam bahaya sungai, bahaya dari penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, bahaya dari pihak orang bukan Yahudi, dalam bahaya di kota, dalam bahaya di pedesaan, dalam bahaya di laut, dan dalam bahaya dari orang-orang yang beriman palsu. Aku telah bekerja keras dan seringkali tidak tidur. Aku sudah merasakan lapar dan haus dan seringkali tidak makan. Saya kedinginan dan telanjang. Terlepas dari masalah ini dan masalah lainnya, Paulus percaya dan mengajarkan bahwa dia dapat bertahan karena dia dapat melakukan segala perkara melalui Dia yang memberiku kekuatan. Selain itu, fokus dalam Filipi 4 adalah apa yang dapat dilakukan orang percaya melalui kekuatan yang Kristus berikan. Ini bukanlah janji bahwa umat Kristiani akan memiliki kekuatan super atau bahwa mereka tidak terkalahkan atau kebal terhadap tantangan hidup. Sebaliknya, janji dalam Filipi 4 ayat 13 adalah bahwa kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan untuk setia menanggung kesulitan yang timbul dalam hidup. Bagian ini bukan tentang memiliki kelimpahan finansial. Beberapa orang mengajarkan Injil kemakmuran yang mengatakan bahwa Allah akan memberkati kita secara finansial jika kita setia. Sebaliknya, Paulus mengajarkan bahwa orang percaya akan menanggung penderitaan namun dapat merasa puas dalam keadaan apapun, dengan kekuatan Kristus. Sama seperti Kristus dengan setia menanggung penderitaan di kayu salib, para pengikutnya juga setia menanggung permasalahan yang mereka hadapi. Faktanya, Filipi 4 ayat 11 menyatakan, "Aku telah belajar untuk merasa puas apapun keadaannya." Paulus fokus pada kepuasan, bukan kelimpahan duniawi. Yang terakhir, Filipi 4 ayat 13 adalah bagian dari ayat yang lebih besar yang membahas kemampuan Kristus untuk memenuhi kebutuhan kita. Kristus dapat memberikan kepuasan pada saat berkelimpahan dan dalam kemiskinan. Dia dapat membantu kita melakukan segala sesuatu melalui kekuatannya. Dalam kasus Paulus, kekuatan untuk melayani sebagai misionaris meski menghadapi penderitaan yang berat. Dalam hidup kita,
Kekuatan yang sama juga tersedia, baik kita melayani di negara lain atau membantu seseorang di komunitas kita sendiri. Kuasa Kristus dapat memampukan kita untuk berpegang teguh pada janji-janjinya dan menanggung tantangan hidup yang paling sulit. Paulus menutup ayat ini dengan kata-kata berikut, "Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Bagi Allah dan Bapa kitalah kemuliaan selama-lamanya. Amin." Pikirkanlah semua yang positif. Filipi 4 ayat 8 lagi-lagi menuliskan, "Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Berpikir positif itu sangat baik, karena menolong kita untuk menjaga diri kita dan tindakan kita kepada orang lain. Mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif sangat penting karena hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Pikiran kita dapat menentukan setiap perkataan dan tindakan kita. Bila yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, maka hal-hal yang baik akan terjadi bagi kita. Rasul Paulus menasihatkan agar pikiran setiap orang percaya diisi dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, bajik, dan semua yang patut dipuji. Untuk memiliki pikiran yang selalu positif, tidak ada jalan lain selain harus taat kepada firman Tuhan. Inilah yang dilakukan Rasul Paulus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkan pikiran kepada Kristus berarti kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Dengan firman Tuhan kita dituntun untuk selalu berpikiran positif. Itu berarti pikiran yang benar dan positif adalah modal bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lawan dari berpikir positif adalah berpikir negatif. Berpikir negatif sangat merugikan diri kita sendiri. Apakah hari-hari kita masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif? Khawatir, takut, cemas, putus asa dan sebagainya, tanggalkan itu semua. Jangan biarkan iblis menjajah dan menghancurkan hidup kita dengan menebar hal-hal negatif di dalam pikiran kita. Kita harus bisa melawannya, bawa semua beban permasalahan kepada Tuhan. Kuncinya pada pikiran kita sendiri, bukan pada tangan orang lain. Ada tertulis, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Mari kita belajar untuk mensyukuri segala berkat Tuhan yang ada pada kita. Itu yang akan membebaskan kita dari beban-beban kehidupan yang menjadi sumber kekhawatiran dan ketakutan kita. Dengan berpikiran positif, kita sedang mengaktifkan iman kita bekerja. Yang ada pada saat yang tepat pasti akan terjadi dan menjadi kenyataan. Karena itu, teruslah berlatih berpikir positif agar hidup kita beroleh damai sejahtera. Pikirkanlah semuanya itu, apa yang sejatinya kita harus masukkan ke dalam pikiran kita. Paulus menyebutkan beberapa hal, yakni, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji.
Minimal ketujuh hal positif inilah yang masuk ke dalam pikiran kita agar tindakan, kata dan laku kita juga akan menjadi baik dan benar. Nas hari ini hendak menegaskan betapa pentingnya mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif, karena hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Pikiran kita dapat menentukan setiap perkataan dan tindakan kita. Bila yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, maka hal-hal yang baik akan terjadi bagi kita. Paulus menasihatkan agar pikiran setiap orang percaya diisi dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar bajik, dan semua yang patut dipuji. Untuk memiliki pikiran yang selalu positif, tidak ada jalan lain selain harus taat kepada firman Tuhan. Inilah yang dilakukan Rasul Paulus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkan pikiran kepada Kristus berarti kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Dengan firman Tuhan kita dituntun untuk selalu berpikiran positif. Itu berarti pikiran yang benar dan positif adalah modal bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah hari-hari kita masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif? Khawatir, takut, cemas, putus asa dan sebagainya, tanggalkan itu semua. Jangan biarkan iblis menjajah dan menghancurkan hidup kita dengan menebar hal-hal negatif di dalam pikiran kita. Kita harus bisa melawannya. Bawa semua beban permasalahan kepada Tuhan, kuncinya pada pikiran kita sendiri, bukan pada tangan orang lain. Ada tertulis, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Mari kita belajar untuk mensyukuri segala berkat Tuhan yang ada pada kita. Itu yang akan membebaskan kita dari beban-beban kehidupan yang menjadi sumber kekhawatiran dan ketakutan kita. Kekuatan pikiran ternyata sangat dahsyat. Pikiran akan memengaruhi segala potensi yang ada. Maka, apa yang dipikirkan orang akan memengaruhi apa yang akan dilakukan. Oleh karena itu Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi yang sedang dilanda kesulitan untuk terus berpikir positif. Pertama, di tengah masalah dan ancaman, jemaat diajak untuk memelihara kesatuan dan kesehatian di antara umat Tuhan. Pandangan duniawi adalah berusaha untuk mencari kepentingan pribadi tanpa menghiraukan orang lain. Kedua, tetap bersukacita dan berbuat baik di tengah-tengah kesulitan. Hanya sedikit orang yang mau berbuat baik bagi sesamanya, karena orang lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri. Ketiga, tidak khawatir, melainkan menyatakan segala keinginan hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Jika kita berdoa dan bergantung kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhanlah yang akan mengendalikan dan memimpin hati dan pikiran kita. Keempat, memikirkan dan melakukan segala sesuatu yang baik. Berpikir mengenai hal-hal yang baik dan mulia adalah langkah pertama untuk tidak dikuasai masalah. Di tengah kesulitan dan penderitaan yang kita alami, janganlah pernah menyerah. Bersama Tuhan kita bisa, pemeliharaan Tuhan sangat dahsyat. Ingat, sikap positif itu bukan berdasarkan akal budi kita semata melainkan berdasarkan pada janji firman-Nya. Dengan berpikiran positif kita sedang mengaktifkan iman kita bekerja.
yang ada pada saat yang tepat pasti akan terjadi dan menjadi kenyataan. Karena itu, pilihlah untuk mengambil sikap dan berpikir positif di tengah-tengah arus dunia ini. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.